nama saya Eka Septiani bersama rekan saya Hafiza Nursyifa. Halo semuanya, nama saya Hafiza Nursyifa. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai kargo. Baik teman-teman, di sini ada yang tahu nggak sih definisi dari kargo itu apa? Jadi teman-teman, kargo itu adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan barang atau muatan yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain dalam jumlah yang besar dan berat melalui berbagai jalur pengiriman, baik itu jalur darat, laut maupun udara. Intinya kargo itu barang bawaan yang besar yang dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya barang-barang ini terlalu berat atau terlalu banyak kalau dikirim pakai jasa kirim biasa. Nah, makanya kargo dikirim lewat jalur darat, laut, atau udara, tergantung kebutuhan. Singkatnya, kargo itu kayak paketan versi jumbo yang dipakai buat kirim barang dalam jumlah besar, entah itu lewat truk, kapal, atau pesawat. Kemudian ada jenis-jenis kargo. Jenis-jenis kargo, sebuah asosiasi pengangkutan udara internasional dalam beberapa referensinya mengelompokkan jenis kargo ke dalam dua golongan besar. Pertama, ada general kargo. Ini barang-barang biasa, nggak ada perlakuan khusus. Contohnya kayak pakaian, sepatu, elektronik, atau barang konsumsi lain yang aman-aman aja dikirim. Yang kedua, ada special cargo. Nah, kalau yang ini butuh perhatian ekstra karena sifat barangnya khusus. Entah itu berbahaya, gampang rusak, atau butuh aturan ketat pas pengiriman. Contoh barang-barang yang masuk special cargo itu, yang pertama ada bahan peledak, barang mudah terbakar, gas bertekanan yang tinggi atau gampang kebakar. Yang ketiga ada bahan korosif. Yang keempat, bahan iritan yang bisa bikin kulit atau mata perih. Dan selanjutnya ada barang bermagnet, bahan pengoksidasi yang gampang bikin reaksi kimia, barang pecah belah, zat beracun, barang radioaktif, barang berharga kayak emas, perhiasan, atau uang. Kemudian ada barang basah, ada barang mudah busuk kayak buah, sayur, daging, dan lain-lain. Kemudian ada barang yang bahaya kalau kena air. Kemudian ada hewan hidup, jenazah manusia, barang yang baunya sangat menyengat. Kemudian ada organ manusia hidup atau seperti buat donor atau transplantasi. Kemudian ada kiriman diplomatik. Jadi singkatnya, kalau barang biasa masuknya general cargo, tapi kalau barangnya beresiko atau gampang rusak, berharga banget, atau butuh aturan khusus, itu masuknya special cargo. Jadi singkatnya, kalau barang biasa masuknya general cargo, tapi kalau barangnya beresiko, gampang rusak, terus berharga banget, atau butuh aturan khusus, itu masuknya ke special cargo. Dangerous goods Adalah barang berbahaya yang memerlukan penanganan khusus saat diangkut. Berbeda dari general dan special cargo karena pengangkutannya ini memiliki prosedur khusus yang dibuat untuk menjamin keamanan dan juga keselamatan barang itu sendiri, serta lingkungan di sekitarnya. Nah, prosedur pengangkutan ini diatur secara internasional oleh IATA atau International Air Transport Association dalam sebuah pedoman bernama IATA DGR. Nah, aturan ini terus diperbarui seiring dengan perkembangan zaman dan inovasi, serta memastikan kargo selalu terjamin. Klasifikasi DG terbagi menjadi 9 kelas. Kelas 1 eksplosif ini dikelompokkan untuk barang-barang yang mudah meledak seperti kembang api. Kelas 2 atau gas, nah kelas ini mencakup 3 jenis gas. Yang pertama, gas yang mudah terbakar seperti gas LPG. Yang kedua, gas tidak mudah terbakar seperti nitrogen serta gas beracun. Lalu kelas 3 atau cairan mudah terbakar. Nah, ini contohnya seperti bensin, cat, atau alkohol. Selanjutnya kelas 4 yaitu benda padat mudah terbakar. Nah, kelas ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda padat yang mudah terbakar seperti korek api. Kedua, benda padat yang dapat terbakar spontan. Yang ketiga, benda padat yang mudah terbakar saat basah.
Kelas 5 atau bahan yang mudah teroksidasi, ini adalah bahan yang bisa menyebabkan atau mempercepat kebakaran seperti pemutih. Kelas 6 atau bahan beracun dan infeksius. Nah, kelas ini mencakup bahan yang bisa menyebabkan keracunan seperti pestisida dan bahan yang mengandung kuman atau virus berbahaya seperti sampel laboratorium yang terkontaminasi. Kelas 7 radioaktif. Nah, bahan ini memancarkan radiasi yang berbahaya bagi lingkungan. Kelas 8 korosif adalah bahan yang dapat merusak atau menyebabkan karat pada benda lain jika bersentuhan, seperti asam sulfat atau cairan pembersih yang kuat. Kelas 9 atau lain-lain. Nah, ini adalah kelas terakhir yang digunakan untuk semua barang berbahaya lainnya yang tidak masuk ke dalam 8 kelas sebelumnya. Hidden dangerous good Adalah barang-barang berbahaya yang tersembunyi. Ini adalah barang yang sering kita gunakan sehari-hari, tapi ternyata mengandung komponen yang berbahaya. Nah, ketika barang-barang ini akan dikirim, maka mereka harus diperlakukan sama seperti barang berbahaya lainnya. Ada banyak barang sehari-hari yang ternyata masuk dalam kategori ini. Pertama, jaket pelampung. Kedua, alat pemadam kebakaran. Ketiga, aki mobil. Keempat, bahan kimia pelurus rambut. Kelima, termometer atau alkohol. Keenam, peralatan menyelam. Ketujuh, alat pacu jantung. Kedelapan, torches atau obor. Kesembilan, kursi dorong elektrik. Kesepuluh, es kering. Ke-11, semprot rambut. Ke-12, semir sepatu. Ke-13, pengharum ruangan. Dan yang terakhir, barang-barang rumah tangga lainnya.